Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mbak dan Mas Dokter yang keren-keren. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di siaran Sapa Warga yang ini kepunyaan temuan yang live. Rencananya sih 2 minggu sekali, tapi kadang sebulan sekali, kadang tergantung permintaan, tergantung kepadatan aktivitas kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Dia. Di sini saya hanya mendampingi dan memandu ya. Ini ke acara Sapa Warga yang ke-72 ya. Jadi sudah 72 kali, jadi pemirsanya bosan sama saya kalau sama Mbak dan Mas Dokter ini, insya Allah enggak ya. Nah, untuk kali ini kita akan bincang-bincang santai saja mengenai aktivitas Mbak sama Mas. Boleh nggak sih panggilnya Mbak dan Mas? Pak Arya, Pak Dokter. Nah, untuk ada loh yang kalau dipanggil Mbak itu katanya kok kayak tua, maunya dipanggil Kak gitu. Kakak nanti kayak kalau Kak kayak di Indomaret dong. Oke. Nah, ini mungkin perkenalan dulu, dan ternyata sudah mau berakhir ya untuk pengabdian atau apa ya, tugasnya di Puskesmas Tumor 1. Jadi perkenalan sama pamitan dong. Monggo dimulai dari siapa? Dokter Arya dulu Kak. Pak Dokter Arya, monggo silakan. Perkenalan dulu ya. Oke. Saya Dokter Arya, asalnya dari Jogja, Bajiro. Dulu sekolahnya di Surabaya, jadi sudah 6 tahun tidak di Jogja. Di UNED. Di Hang Tuah. Di Hang Tuah, biasanya Angkatan Laut. Terus Iya. ini kembali lagi ke Jogja. Jadi menikmati hidup di Jogja lebih enak daripada di Surabaya. Surabaya panas ya Dok ya. Panas, macet. Saya dulu kuliah di Surabaya juga di UNER itu, udah lama banget. Dokter Arya mungkin belum lahir. Iya. Terus samping saya ada Dokter Sisil. Statusnya loh Dok. Oh. Nanti ada yang berharap. Sudah menikah. Oh iya, sudah menikah lu ya, sama Nisen. Iya, monggo. Halo, saya Dokter Sisil, panggilannya Sisil ya. Saya dari Jogja, dari Gamping. Tapi dulu saya pas waktu sekolah SMP itu masih dari Kalimantan. Nah, pas SMA saya pindah ke Jogja. Jadi saya kurang lebih sudah di Jogja selama 10 tahun dari SMA ya. Lahirnya di Kalimantan. Lahirnya saya bukan di Kalimantan, Bu, di Jakarta. Di Jakarta. Jadi saya pindah-pindah. Iya, saya banyak pindah-pindahnya. Ya, di sini saya masih belum menikah ya statusnya. Beda sama Pak Arya. Sudah di booking ya Dok. Di samping saya ada Dokter Yosi ya. Selamat siang warga-warga Tumor, khususnya pasien-pasien dari Puskesmas Tumor 1. Saya Dokter Yosi. Mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah ketemu di BP, di GD, di KIH. Saya dari Bengkulu,
Karena memang bapak saya dulu kerja di sana. Iya, tapi aslinya Aslinya Klaten. oh Iya. Tapi memang yang saya di Sleman. Jadi bingung ya dari mana. Terserah aja nanti nggak boleh. yang keturunan Jawa gitu ya. Bapak ibu saya Jawa semua, tapi iya. terus ya jadi sekolahnya di Bengkulu juga. Oh iya, oke. Nah, Terus ke Dinda. Tinda ini pernah siaran juga. Pernah siaran juga. Mungkin tapi penontonnya beda mungkin ya. Iya. Udah lama juga soalnya paling lupa, jadi kenalan ulang ya. Iya. Halo, saya Dr. Dinda. Saya aslinya dari Demak, terus dulu sekolahnya di UII Yogyakarta. Jadi dulu 4 tahun di Jogja, tapi nggak 4 tahun full ya, karena pas akhir-akhir semester itu kan COVID, jadi mungkin di Jogja cuma 2 tahun. Oh iya. Iya, terus habis itu Di selama COVID di mana? selama COVID di rumah, di rumah. Iya. Terus habis itu koasnya di Madiun, jadi selama 6 tahun 7 tahun ini keliling-keliling terus. Sekarang balik lagi di DIY, ternyata kelihatan di Pulau Progo. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Ini menarik sekali ya, berbagai latar belakang, tapi ditakdirkan untuk merambah di Temon. Ya. Ini kan dokter kan udah selesai internship selama 6 bulan di Puskesmas Temon. Ya, menurut dokter semua, apakah di Puskesmas Temon itu sesuai dengan harapan atau mungkin ternyata begini, ternyata begitu. Jadi mungkin kesan pertama dan terakhir, maksudnya begitu pertama datang gimana dok? Cerita satu-satu dok. Iya, atau mau siapa dulu? Salam dulu. Oh ya, pertama tiba di Puskesmas Temon 1 ini yang paling menyita perhatian saya itu adalah UGD-nya, Bu. UGD-nya dulu kan saya juga pernah koas di Puskesmas Kedurus di Surabaya. Nah, UGD-nya itu memang tidak sebesar di sini. Di sini besar sekali. Ya, hampir kayak rumah sakit. Di UGD ada 3 bed umum, terus 1 bed untuk yang nebul, sama ada ruang VK-nya. Jadi saya rasa sangat lengkap sekali Bu untuk UGD-nya Puskesmas Temon ini. Terus juga dokternya juga tetap jaga di UGD, kan beberapa puskesmas tidak. Yang pertama kali saya kesan pertama kayak lengkap sekali puskesmasnya, tidak seperti yang sebelumnya pada umumnya. Iya, terus kan juga sering kita tuh menerima rujukan dari macam-macam ya, dari Kokap 1, dari Temon 2, dari sekitar ya. Jadi seperti rumah sakit. Iya, seperti rumah sakit. Terus juga ada rawat inapnya juga Bu. Saya juga puskesmas punya rawat inapnya banyak. Ada berapa ya? 10 ya. 10 dok. Tapi kalau sebelum di sini itu di yang sebelum pindah itu ada 20 malah. Oh, 20. Iya. Kayak rumah sakit. Ya, jadi rasanya seperti di rumah sakit, ada selain jaga UGD ada visita juga. Jadi berasa kayak dokter spesialis. Padahal ilmunya masih umum. Iya. Oke. Jadi kesan saya itu puskesmasnya gede sekali, gedungnya bagus, modern, begitu Bu. Karena baru pindah dok. Iya. 2020 awal. Udah awal ya. Sebelum COVID ya Bu? Iya, sebelum COVID kita pindahan. Iya. Di situ COVID. 2019 nih. COVID-nya 2019 kan? 2019 akhir. Iya. Terus di sini juga kasusnya menurut saya juga bervariasi Bu. Tidak hanya
batuk pilek panas, tapi juga macam-macam. Saya pernah ketemu pasien jantung, stroke, luka-luka, fraktur. Jadi cukup untuk menambah kepercayaan diri saya sebagai dokter umum gitu. Jadi menambah pengalaman sama juga untuk belajar. Saya untuk kesan-kesannya waktu saya pertama kali ke Puskesmas Temon 1 sama kayak Dokter Arya, kaget sama bangunan puskesmasnya itu, karena setahu saya itu puskesmas bangunannya nggak pernah sebesar itu, terus ada IGD-nya, terus tertulis IGD puskesmas, terus untuk parkirannya juga lebih luas dibandingkan tempat puskesmas lain, karena rumah saya kan dekat puskesmasku, jadi puskesmas Gamping 2 ya kan, depan gang itu ada puskesmas tapi kecil puskesmasnya, terus parkirannya pun gak seluas ini dan ada tukang parkirnya, terus ada palang masuknya. Kalau di puskesmas lain kan gak ada. Nah terus selain itu saya pas awalnya ke sana ke puskesmas itu saya pas awalnya ini kan saya tertarik sama terutama pada bagian, kan waktu itu awal orientasi itu dibagi ruangan, jaga ruangan, ada yang di IGD, di Poli, di KIA sama satu lagi mana ya? KM ya. Nah saya tertarik KIA-nya karena waktu saya dulu pas di puskesmas, stase puskesmas waktu koas, itu saya kan puskesmasnya di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur di Sragen. Nah di Sragen itu ada ininya USG seperti itu. Nah terus mungkin di rumah sakit tipe C, nah itu kurang lebih seperti itu bednya. Jadi bednya ya ada 5, jadi itu mirip kayak rumah sakit yang saya pikirkan. Mungkin karena orang-orang sering kesini jadi miranya itu rumah sakit, puskesmas, padahal itu puskesmas. Dan itu untuk kasus-kasusnya lumayan variasi kalau di puskesmas ya, dari IGD-nya, mungkin IGD-nya itu mayoritas sebenarnya mengarah ke keluhan yang nyeri perut, terus ada diare dan sebagainya. Terus di poli umum itu lebih ke rujukannya juga bermacam-macam. Jadi kan bisa sekalian belajar untuk bagaimana pemeriksaannya, terus kita merujuknya itu gimana sih caranya, terus belajar juga sama mengelola websitenya kan pakai Simpus. Jadi pertama kali ngetik Simpusnya itu saya memang cukup lama karena masih adaptasi sama harus apa aja yang diketik, terus masih bingung kode ICD-10-nya kayak gimana, sama kalau mau merujuk itu pencetnya saya bingung di mana, sampai saya nanya-nanya ke Mbak. Saya ingat waktu itu pertama jaga sama Mbak Ayu, jadi saya bolak-balik nanya ke Mbak Ayu, Mbak ini gimana caranya? Saya bingung. Terus akhirnya sampai sebenarnya waktu itu polinya lumayan ramai karena hari Sabtu, jadi saya diminta Mbak Ayu buat lebih cepat lagi. Cuma saya pas pertama itu masih bingung gitu kan. Nah itu, iya, ya seperti itu. Mungkin awalnya saya masih tahap belajar, tapi sekarang sudah lumayan menguasai Simpusnya. Mungkin selanjutnya adaptasi lumayan 6 bulan. Selanjutnya sama Dokter Yos. Kalau saya sih kesan awal sama Ibu ya kaget banget karena saya kan awalnya tuh cuma ngeliat di Google Maps ya, mau cari puskesmas nomor 1. Kelihatannya itu emang milik sendiri ya Dok? enggak, maksudnya kan udah ditempatkan di sana, jadi saya mau waktu itu kan belum bawa motor, jadi pakai Gojek. Jadi saya mau ngeliat dulu, ya lumayan ternyata 13 kilo. Terus saya lihat kok agak gede ya puskesmasnya. Waktu datang saya lebih kaget lagi, bukan emang benar-benar luas. Terus kayak
ini beneran nih IGD-nya kayak gini gitu. Ternyata memang bangunan baru juga ya. Iya, karena baru. Terus juga di pinggir jalan besar, jalan lintas ya bisa dibilang Iya, ya. Iya. provinsi. Nah juga ini ada hotel bagus juga hotel ini. Ini emang di luar nalar kalau kata orang gitu. Terus juga mungkin kalau dari waktu saya koasi memang ada perbedaan seperti yang tadi USG, terus dirawat inapnya juga, terus bednya juga nggak sebanyak di IGD sini. Di sini ada 3, kalau saya koas tuh cuma ada 1. Terus juga saya kaget lagi itu UKM-nya ternyata ini ya Bu ya sangat aktif ya. Iya. Karena waktu saya koas tuh nggak terlalu ini sih, dan kalaupun ada UKM juga tidak melibatkan anak koas Medis atau gitu. lebih ke mungkin mbak perawatnya atau bidangnya kita ikut. Jadi pengalaman baru juga sih buat saya untuk terjun langsung ke masyarakat, ikutin penyuluhan, pemeriksaan screening seperti itu ya. Karena memang biasanya kita jaganya di poli umum, lansia, di poli anak. Iya, yang gitu. ini yang UKP gitu Iya, ya. yang UKP. Sekarang kan harus terjun ke UKM dan sebagainya. Iya. Kesannya sangat amat baik. Alhamdulillah. Mungkin Dokter Dinda. Ini dari teman-teman kayaknya udah menyimpulkan semuanya ya dari saya, tapi masih ada karena puskesmas ini emang masih banyak hal yang bisa diceritakan karena emang pesannya banyak banget sih. Karena yang pertama ya emang lokasinya luas ya Bu ya, namanya itu luas. Sampai dulu kan diajak waktu pertama kan orientasi dulu ya Bu ya, kenalin ini tempatnya ini, poli air di sini, poli ini di sini. Waktu hari kedua, ketiga ya masih tanya terus Bu ini gimana ya? Karena emang tempatnya luas, karena emang berlorong-lorong gitu juga kan, jadinya ya itu kesan pertamanya emang luas, terus UGD-nya emang juga gede banget dan saya ya ini UGD atau mau buat badminton itu cukup itu karena itu luas banget kan, dari nurse station-nya sama di bagian pendaftarannya itu kan jaraknya kan jauh-jauh banget, bednya juga ada banyak, terus penanganannya juga banyak juga kan, kooperatif dan yang di kegiatan sini tuh ternyata masyarakatnya itu juga kooperatif juga, dan bahkan kalau misal contohnya ya Tata Darti itu ya Bu ya, waduh itu tuh pasien, bukan pasien ya, lansianya yang terdaftar itu atau intinya pasien hipertensi peserta Tata Darti itu sebelum kami datang itu udah pada ngantri banyak sekali, berarti kan banget antusiasnya itu bagus banget untuk jadi kesadaran dari untuk sembuhnya itu bagus di masyarakat teman sini. Jadi untuk berarti kan menandakan kadernya sama petugas kesehatannya di Puskesmas Teman 1 kan berarti menandakan bahwa promosi kesehatan itu sudah berhasil dibuktikan dengan antusiasme warganya yang bagus seperti itu. Terus juga selain dari lansia-lansia itu juga dari kelas ibu hamil, kemudian dari remajanya itu juga antusias. Kemarin juga saya terakhir itu ikut apa kemarin yang digital yang TAK. Yang TAK. Ternyata acaranya meriah sekali, nggak nyangka banget. Ternyata para kadernya itu juga semangat ngajarnya. Jadi acaranya itu kan biasanya kalau sama itu kan acara boring ya Bu ya. Tapi kemarin acaranya ternyata ini banget hidup sekali gitu. Kesannya berarti semuanya bagus lah, intinya dari petugasnya, kader maupun dari warganya itu semua kooperatif sekali. Terima kasih. Oke, ini beneran nggak ada yang minus nih. Kita simpan saja. Ya, oke, terima kasih banyak. Ya, sebenarnya masih ada kekurangan ya, jadi mungkin yang terlihat dari yang bagus-bagus gitu, tapi ya, kalau menurut akreditasi puskesmas kita ini dong, jadi setiap kegiatan itu dievaluasi, jadi dievaluasi kalau kegiatan ini evaluasi kehadirannya, kemudian ketepatan waktunya dan sebagainya itu di dalam akreditasi, jadi oleh pemegang program.
dokter yang belum terlibat ya. Kalau tahun kemarin itu dokter istrinya juga ikut terlibat pasti Akreditasi, ya. soalnya kalau akreditasi hanya 5 tahun sekali kalau sekarang. Itu di situ harus benar-benar dicari, bukan mencari kelemahan ya, tapi mencari dievaluasi apa yang masih kurang. Nah itu kalau kita mau nyarinya ya ada aja. Ya, terima kasih banyak. Nah sekarang saya pengen tahu ceritanya, mungkin masyarakat juga pengen tahu ya, selain yang diceritakan tadi aktivitasnya, kegiatannya di UKP maupun UKM maupun rawat inap. Nah mungkin kan kemarin diminta untuk membuat mini project. Nah boleh nggak kami ceritakan kepada masyarakat mini projectnya masing-masing, biar tahu mungkin prosesnya ini apa dari tengah dulu pingsan dulu. Jadi alhamdulillah saya udah mini project Bu kemarin tanggal berapa September itu udah mulai penelitiannya. Jadi karena memang kebetulan teman-teman saya ini kan rata-rata pada ngambil KIA ya, sama remaja sama stunting juga, kan lebih ke remaja. Jadi saya memilihnya kayak udah saya lansia aja gitu. Jadi yang berbeda karena hampir mirip semua. Ya, jadi biar dapat semua. Jadi kemarin itu judulnya gambaran prevalensi gangguan kognitif menggunakan mini test pada para peserta lansia di Prolanis ya, di Puskesmas 1. Gitu. Jadi memang waktu itu saya kebetulan kan memang Prolanis itu tiap bulannya ada kegiatan ya Bu ya. Terus juga sekarang udah jadi sebulan 4 kali ya senam. Iya senamnya, kalau dulu sekali ya. Sekali ya. Ya, karena kemarin itu ada senam, terus juga kebetulan ada tensi juga yang per bulannya sama pemeriksaan. Jadi saya sekalian untuk ngecek gambaran kognitifnya gimana gitu pada para manusia ini menggunakan kuesioner. Jadi memang alhamdulillah kemarin dapat sampelnya itu 30 dari pasien-pasien yang kena DM sama yang hipertensi, jadi digabung semua. Dan kemarin hasilnya itu dari yang 30 itu yang gangguan itu ada 11 orang, berarti hampir setengah ya Bu ya. Ya, seperti lebih ya. Lebih. Dan sisanya itu kan berarti berapa? 19 ya, 19. Nah itu masih ada yang normal, tapi ada juga yang mendekati hampir mau ini ada gangguan kognitif. Jadi kemarin ada pakai kuesioner itu namanya mini test, di mana dia itu ada pertanyaannya cuma ada 2 sebenarnya. Jadi yang pertama itu jadi si lansianya itu nanti suruh menyebutkan kembali apa kata-kata atau benda yang saya sebutkan. Jadi seperti recalling ya. Terus yang kedua itu disuruh untuk menggambar jam yang menunjukkan angkanya itu 11 lewat 10 menit. Ternyata berapa yang tidak bisa. Banyak lumayan. Bahkan untuk menuliskan angka 12, 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang cuman menumpuk di sebelah kanan gitu. Ya. Ada yang juga yang bisa, kan itu umurnya kalau nggak salah 81 tahun itu ada yang nilai skornya 5, berarti masih normal gitu umurnya segitu. Tapi ada juga 80, ada juga tapi yang umur 80 dan 81 itu 0 nilainya. Ya jadi ini. Terus waktu saya tanya apa ada ini nggak kebiasaan-kebiasaan seperti suka membaca mungkin, atau mungkin dia sering bercerita sama keluarganya atau cucunya gitu. Tapi banyak bilang iya saya suka baca Dok, gitu. Jadi yang normal itu. Jadi mungkin ya karena kebiasaan otaknya kan selalu dipakai untuk dia berpikir. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang di saat usia 80-an itu masih normal, tidak ada gangguan kognitif. Bermanfaat sekali untuk disampaikan di masyarakat. Mungkin nanti juga bisa kita sampaikan di
pertemuan-pertemuan itu ya untuk screening kognitif itu ya. Dan screeningnya itu memang saya pilihnya itu yang efisien waktu, terus juga yang semua orang, maksudnya yang awam terlatih juga bisa gitu. Oh iya. Jadi tidak perlu harus tenaga medis juga sebenarnya bisa Iya, untuk bisa ya, dilakukan. Terus juga kan cuma 2 pertanyaan ya Bu, jadi kan nggak lama-lama. Sebenarnya kan banyak screening kognitif itu, ada yang MMSE yang paling sering ya, MMSE, terus screening yang lain. Tapi saya lebih milih yang itu karena itu tadi sih lebih efektif, efisien. Oh iya, bisa diterapkan di posyandu gitu ya? Bisa, ya? bisa. Ya. Sekarang posyandunya kan ILP itu juga ada screening lansia juga, dan kalau untuk penurunan kognitif itu juga menyebutkan kata 3 kali. Terus sama menyebutkan hari ini jam berapa, hari apa gitu. Ini ditambah itu lebih bagus lagi. Memang kalau pada UKM itu paling ditanyain ini ya Bu, apa kayak sekarang presidennya siapa, tahun berapa, bulan apa gitu. Memang itu bisa juga sih. Iya. Terus juga kekurangannya mungkin ya karena nggak semua aspek dalam kognitif itu, kecerdasan kognitif itu bisa dilihat dari mini tes itu, karena kan cuma 2 ya pertanyaan, jadi cuma visual spasial aja, nggak semuanya tercover. Jadi kalau memang mau melakukan lebih lanjut ya nggak apa-apa sih. Iya, juga bisa sebagai pelengkap ya. Bisa sebagai pelengkap. Kemarin juga saya rencananya mau di poli lansia, tapi karena keterbatasan waktu ya, sama juga saya nggak enak kalau mau nitip. Kan saya jaganya di BP ya Bu, ya kan jarang di lansia, jadi lebih baik saya aja gitu. Jadi saya milihnya di Prolanis aja. Sama aja lah, bagus ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Sama ada intervensinya juga ya Bu, kemarin untuk senam otak bersama-sama gitu, itu juga bisa dimasukin, mungkin jadi dirutinkan gitu kegiatan sama lansia itu. Selain senam biasa ya, itu kan juga ada senam otak. Oh iya, berarti kalau senam otak di ruangan? Ya boleh, sambil duduk juga sebenarnya tidak apa-apa sih, karena kan lebih sering mungkin gerakan tangan gitu ya. Kalau misalnya senam otak. Terima kasih Dr. Yosi, sangat bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat dan jadi informasi tambahan juga bagi puskesmas nomor 1. Nanti bisa dilanjutkan. Apa lagi? Oke Pak. Ambil apa nih Dok? Saya kasusnya remaja tentang kesehatan reproduksi. Jadi kan emang dulu tuh awalnya kenapa waktu kepikiran meneliti ini, karena sebenarnya itu awalnya nggak kepikiran ke sini, tapi tiba-tiba tuh dulu tuh diminta sama Mbak Dina tuh besok coba isi tentang kesehatan reproduksi remaja, ya kan karena eventnya itu juga sudah terbentuk dan juga diadakan yang pertama kali itu di sebulan. Nah itu kan sudah mewakili dari berbagai wilayah ya, dari berbagai apa istilahnya kelurahan, dari berbagai kelurahan. Jadi sekalian saja waktu itu ngisi materi, jadi itu sebelum materi saya kasih pretest dulu apakah gimana, gambaran pengetahuan remajanya itu bagaimana, terus kemudian setelah pretest baru dikasih materinya, setelah itu baru diadakan proses latihan, jadi banding antara sebelum dan setelah diberikan penyuluhan itu tadi atau pemberian materi. Nah ternyata kalau di hasil penelitiannya itu ini ternyata rata-rata itu untuk tingkat pengetahuannya terkait sistem reproduksi itu belum ada yang baik. Intinya itu kalau baik itu dalam penelitian saya itu nilainya 8, 9, 10. Itu rata-rata yang kurang itu masih 50% dari peserta, sama cukup itu 50%, tapi tidak ada yang baik. Jadi cuma cukup sama kurang. Dan bahkan yang kurang masih banyak sekali ya, masih 50%. Jadi kan termasuknya kan untuk tingkat pengetahuan dari kesehatan reproduksi pada remaja ini kan masih kurang ya Bu ya. Nah terus ternyata setelah diberikan penyuluhan, setelah diberikan materi, ternyata itu tingkat pengetahuan itu meningkat sangat drastis. Jadi itu saat itu juga. Iya, saat itu juga meningkat. Jadi itu yang
ini sudah meningkat, semuanya itu jadi baik semua, sudah yang kurang itu cuma beberapa anak, cuma enggak kurang dari 10%. Oh ya, alhamdulillah. Intinya itu ada semuanya corona, tapi ada yang tetap satu. Tapi untuk secara keseluruhan semua, saya itu tertarik mengambil ini karena kan di sini kan eranya udah zaman digitalisasi ya Bu ya. Jadi kan banyak informasi, apalagi remaja itu kan sudah megang gadget sendiri, sistem informasi dan juga sangat didapat, apalagi kalau informasi yang mengarah ke seksual itu kan sangat mudah didapat ya oleh remaja, apalagi sekarang udah pintar-pintar ya belajar tentang teknologi. Nanti makanya harus diberikan tentang kesehatan, materi tentang kesehatan reproduksi sebenarnya untuk mencegah penyelewengan sistem reproduksi dan tentunya nantinya akan sangat berdampak buruk kalau misalnya kalau ini KTP kemudian pendidikan, kemudian infeksi seksual, apalagi kalau misalnya sampai itu tadi sampai hamil itu kan mengarah banyak juga mengarah ke praktek aborsi itu juga ada, kemudian juga kalau sampai jadi juga bisa mengarah ke infertilitas juga. Dampaknya banyak dampak buruk. Selain itu kan juga di sini materi reproduksi kan gunanya untuk mengenalkan para remaja tentang organnya sendiri dan cara merawat kesehatan organ. Jadi apalagi pada masa remaja itu kan masa-masa perubahan reproduksi, masa pemanasan. Dan sebenarnya pada masa remaja ini harusnya sudah mendapat sedikit ilmu terkait masa reproduksi. Jadi waktu remaja itu sudah mengalami perubahan pada saat masa remaja, jadi remaja itu sudah siap untuk mengatasi. Kemarin tidak lanjutnya yang sama kemudian kemarin kita membahas fakta dan mitos sebenarnya. Itu berarti tidak lanjut itu dok? Ya, itu sudah lanjut. Itu para remaja kemarin bagus antusias banget kan? Iya, mau semua berarti kan untuk topik pembicaraan itu sebenarnya menarik dan mereka juga mau kalau dalam dikemas dalam model yang bagus sama harus menarik, harusnya tetap didampingi sama tenaga kesehatan karena supaya tidak terjerumus ke dalam kemajuan reproduksi. Mereka cari sendiri, kita mengarahkan konsultasi. Mungkin untuk para ibu atau warga yang menyaksikan kalau remaja yang bahas tentang standar reproduksi mungkin jangan dilarang, jangan dianggap tabu gitu ya dok. Tabu karena memang pengetahuan kan masih sangat minim. Iya. Jadi tetap didampingi. Bagus sekali dok. Ini jadi untuk masukan untuk puskesmas juga agar lebih menambah prevensi ataupun terjun untuk mengintervensi remaja-remaja sekarang gitu ya. Jadi memang kemarin ada kasus KTD di salah satu kelurahan ya, nggak usah disebut. Editor. Nanti kita edit loh. Edit langsung. Oke, terima kasih. Sekarang ini proyeknya siapa lagi? Dokteran ya. Oke, siap. Kalau saya ambil tentang gizi anak Bu. Ya. Yang ngomongnya anak ya. Amin. Doakan Bu. Ya, sambil saya juga baca-baca tentang nutrisi anak kan itu siap. Ya. Jadi saya kerjasama dengan bagian gizi dari Puskesmas Temon sama Mbak Lurah. Nah, saya minta datanya, ternyata dari bulan Mei sampai Agustus itu ada 24 balita disiplin. Terus ada grupnya, kebetulan grup WA-nya. Terus saya minta Mbak Lurah menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu isinya ada tentang pengetahuan ibu tentang makanan isi piringku, terus riwayat BBLR, ASI eksklusif, terus imunisasi dan sebagainya. Pokoknya saya cari
faktor resikonya, karena judul mini presia itu saya mencari faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian gizi buruk. Faktor risiko yang berhubungan Yang gizi buruk. iya. Terus dari 24 orang itu mengisi semua, saya dapat datanya. Nah, kan saya butuh pembandingnya. Nah, pembandingnya saya juga nyari yang gizinya cukup untuk sebagai variabel kontrol. Cuma ternyata tidak seimbang jumlah sampelnya. Yang gizi cukup itu cuma 17, yang gizi kurang itu saya dapatkan 24, jadi totalnya 41. Nah, terus dari yang kontrolnya gizi cukup. Gizi cukupnya. Nah, saya bandingkan. Ternyata antara anak dengan gizi kurang dan gizi cukup itu yang membedakan adalah riwayat berat badan lahir rendah dan juga cakupan asupan nutrisi. Nah, BLR dan juga makanan yang diberikan sebagai makanan pendamping ASI sampai usia 5 tahun. Nah, seringkali itu nutrisinya tidak dihitung, Bu. Jadi misalnya saya tuh pernah ikut posyandu balita di Kalidengan, ada yang sharing ibunya itu memberi makan anaknya sehari hanya 2 telur. Nah, sedangkan untuk anak usia 12 bulan itu kebutuhan proteinnya sekitar 60 gram sekali makan. Harusnya berapa telur itu, Dok? Seharusnya paling tidak 3 kali makan kan, 3 kali 60 gram. Jadi kira-kira. Terus yang kedua itu karena anak itu sering rewel. Nah, orang tua kan pusing kalau anaknya rewel. Akhirnya dibeliin jajan, dikasih Indomie kan rasanya gurih sekali, Bu. Iya, itu nanti malah nggak mau makan yang lain ya, Dok. Iya, benar, Bu. Jadi toleransinya seringkali itu toleransi anak balita yang gizi kurang itu terhadap rasa gurih itu sudah di level 10. Padahal makanan di rumah itu hanya 5 atau 6 dengan kegurihannya. Jadi anak tuh jadi tidak mau makan. Iya, Jadi nggak enak ya. iya, bener. Lidah mereka tuh kurang gurih, nggak segurih Indomie atau segurih pakai chicken mungkin. Ya. Dua merek tadi ya. Iya. Jadi anak jadi tidak mau makan, akhirnya beratnya jadi kurang. Terus kadang juga tidak mau repot ibunya masak atau harus kan kalau anak usia 6 bulan sampai 9 bulan itu kan belum bisa ngunyah. Jadi harusnya makannya yang lunak-lunak disaring, itu kan agak repot. Nah, biasanya ibunya tuh dengan instan beli bubur instan itu saja. Iya, cuma kan anak juga ada tambahan perasa kan, Dok ya. Selain ada tambahan perasa kan juga ada zat kimianya juga. Oh iya, perasa pemanis, kimia lain, ya. Akan lebih baik kalau memang dimasak sendiri oleh ibu. Ya. Karena anak di usia 1000 hari pertama kehidupan atau sebelum usia 2 tahun itu sangat membutuhkan protein hewani untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuhnya supaya dia selain tidak kurus juga tidak pendek, jadi tidak terkena gizi buruk dan juga tidak terkena stunting. Jadi itu dua poin itu yang saya temukan ternyata yang membedakan antara anak gizi kurang dan gizi cukupnya gizi itu BLR dan kurangnya asupan nutrisi. Terus tindak lanjutnya saya buat juga seperti ini, saya bikin podcast kecil-kecilan. Saya menggunakan medianya Zoom. Ya, terus saya share 2 minggu sebelum saya Zoom itu saya minta ke kader-kader untuk mengirimkan ke ibu-ibu balita. Nah, alhamdulillah sudah waktu pelaksanaan itu ada sekitar 30 yang ikut, terus ada 4 ibu-ibu yang bertanya dan juga sharing. Jadi lumayan. Jadi maksudnya berarti responnya bagus gitu ya. Lumayan. Ya. Walaupun target saya tuh paling tidak ya minimal 50 tapi 30 ya enggak apa. Mungkin ibunya ada yang sibuk atau punya kegiatan yang lain jadi tidak bisa mengikuti. Jadi begitu. Jadi
selanjutnya seperti itu. Terima kasih dok. Iya sangat. Nanti bisa di ini dok di share ke grup forum kader kalau jadi biar ibu-ibu kader tahu juga nanti bisa mengedukasi beberapa ibu kader. Tapi itu kemarin 24 itu seluruh wilayah teman atau? Iya, seluruh wilayah teman. Oh, iya. Oke. Ya. Terima kasih Dokter Arya. Lanjut Dokter Sisi. Lanjut saya terakhir ya. Jadi saya itu mengambil tema tentang ibu hamil. Ibu hamil karena saya tertarik tentang gizi ibu hamil. Nah, salah satunya saya mengambil tentang materi kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Nah, untuk metode pengambilan sampel, sebenarnya rencana saya awalnya itu mengambil sampel pada kelas ibu hamil. Jadi saya memberikan penyuluhan, kemudian sebelumnya ada pretest dan post-test. Nah, untuk intervensinya adalah penyuluhan, tapi diselingi sama ini Bu saya membuat leaflet jadi media promosi kesehatan pakai internet. Nah, tapi karena ya bulan September itu banyak acara, kalau ada imunisasi ya CE, nah ternyata dokternya ditarik di sana. Jadi saya mencari waktu sela-sela itu susah, jadi agak kesulitan di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sampelnya di dalam puskesmas saja. Jadi untuk melihat gambaran bagaimana pengetahuan tentang materi KIK pada ibu hamil yang sedang berlangsung. Nah, terus selain di Poli KIK kan kadang ada KN Center Pandu di Poli, jadi saya mengambil sampelnya juga di sana. Jadi sekalian intervensinya penyuluhan di sana, pretest dan post-testnya. Terus setelah itu saya memberikan mungkin sedikit cenderamata kecil, seru banget itu. Ya, ibu hamil yang isi pretest post-testnya. Nah, terus untuk waktunya saya mengambil dari bulan September hingga Oktober kemarin, kurang lebih 1 bulan. Ya, untuk sampelnya sekitar 25 ibu hamil. Banyak juga ya dok? Ya, lumayan karena saya minta tolong juga sama teman-teman saya Bu. Jadi teman saya karena kan nggak setiap hari saya di KIK atau di Poli ya. Jadi untuk memenuhi sampel, jadi saya minta tolong sama teman-teman saya. Terus saya intinya meminta tolong untuk membantu mengisi, terus caranya, terus kriterianya seperti apa. Terus untuk kuesionernya saya titipkan ke mereka, teman saya, sama untuk cenderamatannya juga saya titipkan. Kemudian setelah hasil 1 bulan pengambilan sampel, itu saya melakukan analisis data. Jadi untuk hasilnya di antara semua sampel yang sudah saya kumpulkan, untuk pengetahuan ibu hamil tentang materi KIK sudah cukup baik. Jadi tidak ada yang istilahnya sebelum pretest pun udah memenuhi ya ke arah cukup sama baik. Kurang lebih sudah sekitar 20 orang itu pengetahuannya sudah baik, nilainya masih cukup. Tapi untuk poin-poinnya dari poin-poin yang saya analisis dari bagian soalnya kan soalnya itu ada 10 pilihan ganda. Di antara 10 pilihan ganda itu saya menganalisis ditemukan ada nomor yang memang terkadang tuh mayoritas nomor itu yang salah. Jadi di antara 10 nomor ternyata salah satu nomor itu ternyata ibu hamil belum bisa menjawab semuanya. Ya, itu pada poin penentuan ambang batas dari KIK sendiri Bu. Jadi untuk ambang batasnya masih belum pada paham berapa senti batas dikatakan KIK. Ya, untuk poin-poin lain mungkin dari pengertian dampaknya ibu hamil sudah bisa pengukuran batas pengukurannya belum tahu batasannya seberapa. Terus terkadang untuk asupan makanan mungkin dari jenis-jenis makanan ya, misalnya
teh, jeruk, kopi seperti itu masih belum paham. Karena sebagian besar kan mayoritas itu memikirkan teh itu masih cukup baik untuk tubuh kan, tapi kan untuk realitanya teh itu malah memperlambat penyerapan makanan. Jadi ya belum paham tentang itu. Jadi masih simpang siur. Bagian poin ambang batas sama asupan cairan lipid dari teh, kopi, jeruk, nah, seperti itu. Nah kemudian untuk hasil penelitian saya kemarin itu hasilnya sudah signifikan. uji Ya, pretest post test, ya, pretest post test. Jadi ada perbedaan signifikan antara perbedaan sebelum dilakukan penyuluhan singkat itu dan setelah penyuluhan berupa post test. Hasilnya signifikan, ada perbedaan. Terus untuk persentasenya tadi yang masih belum tentang ambang batasnya itu masih lumayan sebagian yang masih paham tentang ambang batasnya. Ya, mungkin bisa saran saya sih untuk kelas ibu hamil mungkin lebih teliti lagi ketika memberikan penyuluhan ya, untuk detail gitu ya, Dok. detail. Karena kan enggak semuanya bisa terserap biasa. Ada ini sih Dok, ada grup ibu hamil terus sebenarnya memang, tapi agak jarang sih, saya juga agak jarang nge-share di situ karena apa ya itu kebagi-bagi. Kemarin saya sebelumnya mau ikut Zoom sih sebenarnya gitu Zoom, tapi karena jumlah sampel ibu hamil kan saya menanyakan ke Mbak Nurul berapa jumlahnya, terutama yang KK itu kemarin sekitar 10 orangan, jadi masih kurang, sampelnya kurang, jadi saya ya dan kontaknya kemarin mau minta satu-satu yang KK itu belum ada, jadi belum terlaksana. Catatan saya biar lebih mengedukasi ini juga, karena di sini ibu hamil itu semua masuk grup sini. Misalnya ini bisa lebih diintensifkan, frekuensinya ditambah. Ya, kasih dulu. Ya, terima kasih banyak. Aduh, nggak kerasa udah 1 jam ya Dok. Kalau cerita-cerita sampai nggak kerasa. Oke, semua sudah cerita dan mini projectnya bagus-bagus semua dan insya Allah bermanfaat ya, bermanfaat buat bermanfaat buat masyarakat Kemang khususnya ya, dan mungkin lebih luas lagi nanti untuk bisa dikembangkan. Biasanya kan di sini sering yang ada yang mengambil penelitian baik dari bidan, dari mahasiswa ada S1, S2 juga sering sih sebenarnya, mungkin bisa menjadi. Tapi kalau hasil project nggak ini gitu. Kalau mau dijadikan referensi bisa nggak? Diupload aja dong. Ya apa? Bisa dibuat referensi oleh yang lainnya. Oh, dokter Pusaka, tidak dokter Prisil, dokter Arya, sih gitu. Biar masuk ke daftar pustakanya orang-orang. Ya mungkin itu ya teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang lupa nyebut nama warga gitu. Pemirsa semuanya, terus ada temonisen, ada temon netizen. Ya, tadi apa sharing tentang pesan mereka, juga tentang apa saja yang dilakukan oleh dokter-dokter intensif ini, dan ini sangat bermanfaat buat puskesmas. Jadi kemarin itu kan sempat
ada kosong terus kita tuh pada kebingungan. Aduh, kok nggak ada dokter isip gimana? Kan pasien banyak, terus ada rawat inap, ada pasien di poli banyak, itu sempat terhenti dok, itu kita agak kewalahan. Jadi kalian itu sangat-sangat membantu kita, membantu puskesmas. Jadi kalau ada yang kan nggak semua puskesmas dikasih isip ya. Kalau saya sama puskesmas lain itu ada yang enak iya gunanya ono isip gitu. pada iri mereka kan. Ya, saya doakan semoga nanti setelah ini ke RSUD ya dok, di RSUD. Tapi kalau di RSUD itu ini ya nggak ada UKM ya, adanya UGD, boleh dan sebagainya, mungkin agak lebih ini sepanang gitu ya. Nggak apa-apa, itu pengalaman yang sangat berharga. Nanti semoga lancar di RSUD, kemudian setelah dapat kalau itu kalau habis isip dapat apa, tanda apa? SIP. SIP bisa praktek atau mau ada yang mau lanjut sekolah dok? Dosen dok. Ini dokter Yosi balik lagi ke Bengkulu. Enggak. Di sini aja. Di Klaten. Ya di Klaten itu kayaknya masih kurang ya dokternya ya, meskipun kayaknya Jawa Tengah, Jawa gitu, di Jogja pun masih banyak, di sini juga jelas. Iya, tapi tuh ada beberapa dokter yang nggak mau daftar di puskesmas, termasuk kalian mungkin ya. Karena di puskesmas ini ya ruang lingkup jadi mungkin lebih prospek di rumah sakit atau di mana gitu, nggak apa-apa dong, pokoknya dikejar terus semuanya yang menurut dokter semua lebih passionnya atau prospeknya lebih bagus. Ya terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Pesan apa gitu? Kalau puskesmas ini misalnya yang rutin, kalau yang punya sakit PTM, penyakit PTM atau apa gitu, apa kira-kira gitu ya, masih masyarakatnya itu masih harus diingatkan, itu apa kira-kira dok? Ya yang perlu diingatkan, bukan menegur ya, cuma mengingatkan biar lebih baik lagi. Saya cuma titip pesan satu aja. Rumah sakit, puskesmas itu kan tempatnya kuman ya Bu ya. Nah, saya itu seringkali melihat ya mungkin antara lupa atau mungkin males memakai masker Bu. Ya di poli, sama di poli Batu. Itu padahal itu kan ada kuman TBC. Ya saya harapkan kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas ya kemudian kesehatan pakai masker, walaupun sudah tidak COVID, tapi tetap harus kebiasaan yang menggunakan masker tetap dilanjutkan supaya tidak tertular penyakit yang aneh-aneh, nanti kan rugi sendiri. Oke. Tadinya lain malah ketularan penyakit. Iya. Rugi dong. Mungkin yang teman-teman yang lain punya pesan-pesan gitu. Ada bagi seragam Untuk pesan saya kepada masyarakat sekitar teman yang kalau biasanya kan yang sering saya temukan itu pemeriksaan lewat jam pelayanan ya, nah itu sering sekali ditemukan. Jadi biasanya pegawai di Temu itu menyarankan untuk besoknya lagi, tapi mungkin menurut pasiennya itu merasa diusir atau bagaimana kan, karena mungkin kurang paham bagaimana alur pelayanannya. Nah mungkin untuk selanjutnya pasien bisa lebih pagi lagi kalau misalnya periksa seperti mungkin cek laboratorium
atau meminta surat keterangan, biasanya minta ya rujukan atau surat keterangan. Biasanya surat keterangan itu tiba-tiba siang datang minta surat keterangan, tapi kan polanya sudah tutup dulu ya. Nah makanya dari pegawai IGD itu menyarankan untuk besok karena memang harus dilakukan di poli, bukan di UGD. Ya bukan di UGD atau menolak pasien kami, bukan karena menolak, tetapi karena memang prosedurnya harus dilakukan di poli seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya dari pasien itu merasa kurang nyaman atau merasa tidak dilayani ya saat pemeriksaan di luar jam pelayanan poli ya. Itu saya sedikitnya seperti itu. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi kalau belum tahu untuk pelayanan poli itu tutupnya siang hari, jadi di atas jam 12. Mungkin kalau bisa untuk misalnya minta surat keterangan atau ingin cek laboratorium itu sebaiknya dilakukan jam 12 karena setelah jam 12 itu sudah tutup. Jadi pendaftarannya memang tutupnya sebelum jam 12 karena mengantisipasi kalau ada pasien yang memerlukan pelayanan lebih lama. Memang Puskesmas itu bukanya sampai jam 2, setengah 3, tapi kalau untuk pendaftaran memang tidak batasi. Kadang ya perlu berulang kali kok itu belajar pasien jangan sampai bosan. Teman saya mau menambahkan. Sebesarnya apa ya? Oh ya mungkin lebih bijaksana aja mau membeli obat dari luar, terutama obat-obat salep ya, karena kan kadang-kadang itu kan ini misalnya ada lentingan di kulit, tiba-tiba langsung gantinya salep antibiotik gitu tanpa tahu, itu kan kita nggak tahu apakah itu Mereka beli sendiri antibiotik padahal belum tentu perlu ya. Sama juga misalnya ada sedikit luka tapi ngasihnya salep acyclovir gitu, jadi kan sebenarnya tidak tepat ini obatnya ya, jadi mungkin lebih bijaksana, terus juga jangan sembarangan beli obat meskipun itu dijual bebas ya di luar. Seperti gitu ya, tapi kan harus hati-hati. Malahan Bu, kalau misalnya mungkin keluhannya udah berkurang tapi kembali lagi gitu, jadi waktu udah keadaan yang udah agak parah waktu kita gitu jadi ya kemarin dikasih apa Bu, saya kasih ini, oh iya pantes gitu dari kalau itu bukan obatnya aku jadi wajar kalau misalnya ulang lagi sekarang gitu, tapi udah keadaan yang kronis dia mau ada jadi udah keadaan udah kayak gini kok baru datang gitu. Sama obat-obatan paling yang kayak ada juga loh obat yang jantung, obat hipertensi, itu udah baik-baik aja padahal belum stabil ya, belum terkontrol gitu. Terus berhenti minum obat berhenti sendiri itu saya tanya, ini siapa yang belum berhenti? Saya berhenti sendiri. Karena badannya bukan rekomendasi dokter ya. Karena badannya udah merasa enak kan, datang ya pusing lagi, kepalanya tensinya tinggi, kita juga jadi kan yang pusing, jadi pasien pusing kita pun juga pusing, semuanya pusing, jadi itu mungkin lebih bijaksana dengan obat, lebih obat di waktu juga. Iya itu perlu nanti diingetin pas pelayanan juga dok, pas di polinya di mungkin di pertemuan kader juga bisa. Pertemuan kader itu bisa lebih sampai ke masyarakat. Iya. Bisa lebih aware terutama sama diri sendiri ya. Ya, lanjutnya. Dari mungkin pesan dari saya ya, mungkin kan dari pemeriksaan itu kan mungkin beberapa orang itu sudah pernah berobat sebelumnya, mungkin sudah pernah minum obat, atau mungkin sudah pemeriksaan sebelumnya ya. Mungkin pesan untuk orang-orang semuanya, mungkin
kalau sudah beberapa kali periksa itu sebisa mungkin riwayat pemeriksaan yang lalu itu yang berkaitan dengan penyakit sekarang itu dibawa juga karena kan kita nggak mungkin tahu ya tiba-tiba kemarin saya sudah bisa ini teman kan biasanya kan pasien itu kan nggak seluruhnya paham apa yang disampaikan pada hasil pemeriksaannya jadi lebih validnya jadi menunjukkan langsung isi pemeriksaannya apa. Terus kemudian ini yang paling sering rawan itu Bu adalah riwayat obat Bu. Riwayat pemakaian obatnya. Pak kemarin kemarin dikasih obat apa? Kemarin sudah minum obat apa? Aduh saya nggak ingat ya pokoknya obatnya kuning kecil gitu. Aduh saya juga nggak tahu ya itu obat apa. Obat juga tergantung mereknya. Jadi untuk masyarakat semua kita kalau disuruh nebak itu obat apa kita menyerah. Kita nggak bisa ya nebak itu obat apa ya karena ya itu nggak ada bajunya, nggak ada keterangannya. Iya, apalagi udah buyar. Iya, kalau udah buyar kita sudah tambah buyar lagi. Gitu. Jadi kalau bisa ya sebelum dikonsumsi obatnya difoto dulu, diabadikan dulu atau enggak mungkin waktu periksa itu dibawa obatnya kemasan bungkusannya itu kan kalau udah besar sih bungkusnya kalau enggak mesti ada tulisan gitu kan itu ada di bawah ada masih bisa baca itu obat apa kita kan itu kan juga penting untuk mempertimbangkan pengobatan selanjutnya apa Apalagi kalau beli obat yang jamu itu ya dok. Itu obatnya itu sendiri. Ya, terus ada beli racikan obat yang misalnya sakit lutut, sakit gigi itu kan di apotek banyak atau dok. Nah itu kita kan nggak tahu isinya apa gitu. Akhirnya malah lebih berbahaya. Lebih baik atas rekomendasi dokter. Kayak ibu saya dok pernah sakit lutut terus dikasih obat sama temannya itu sembuh katanya. Aduh bu ampun, dicek dulu obatnya apa. Itu biasanya korban dari grup keluarga arisan grup itu dipantau ini ya boxnya dan bisa tadi dapat box dari keluarga saya ini Saya klarifikasi ya. Nanti foto di Instagram ada Bu Fitrinya, santai aja. Itu nggak ada pertanyaan toh? Iya cuma nonton aja. Ya seru sekali nih tadi Bu Fit sharing-sharingnya dan pengalaman mereka, kesan-kesan mereka di sini. Insya Allah kesannya baik dan mini projectnya juga sangat bermanfaat untuk warga masyarakat Temon. Insya Allah nanti mungkin bisa jadi rencana tindak lanjut permasalahan kan nanti nemu masalah semua kan. Jadi masalah dikasih solusi terus ditindaklanjuti. Mungkin ada tambahan lagi nggak? Tidak. Sudah banyak yang di-share. Nah, oke, mungkin kita cukupkan siaran Sapa Warga kita kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Ya, jadi mungkin ada yang disambi-sambi, ada yang numpang lewat. Ya, terima kasih banyak semuanya. Semoga ada yang nyantol ya, ada yang nyantol salah satu atau salah dua atau semuanya tentang apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk warga Temonizen semuanya. Ya, sebelum baterai habis, ada peringatan. Kita foto dulu bersama Bu Dr. Fitri juga ya. Fotonya cuma di sini aja, nanti saya edit terus bisa buat cover. Iya. Ya.
di sana aja. Itu sini. Saramio. Dari sini dah. Geser lagi kayak gitu. Oh, ini kok ya pas hijau-hijau. Iya, hijau ini. Ya. 1, 2, 3 senyum, terus kayak bebas, nanti dipilih-pilih. Dadah. Ya. Ya. Terima kasih sukses semuanya ya. Besok jangan lupa yang belum nikah kita dikabarin diundang. Kalau sempat, kalau bisa saya. Kalian cepat siapa ini?